Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Dili. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang switch. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di video kali ini kita akan belajar apa itu ARP table. ARP table itu adalah singkatan dari Address Resolution Protocol. Paket ARP ini adalah untuk mencari sebuah alamat MAC atau mencari MAC addressnya. Nah, kita langsung saja ke sebuah kasusnya, yaitu misalkan kita mempunyai dua PC, hubungkan menggunakan kabel ini. Nah, sudah terbuat topologinya. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya. Kita misalkan 192.168.1. yang ini 192.168.1.2 teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ini ganti dulu ya supaya tidak pusing. Ini PC 1, ini PC 2 teman. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kalau tidak kelihatan kita langsung masuk ke tab option, preference, font. Ini kita coba besarkan lagi sebelah saya. Oke, sudah besar. Nah, sudah seperti ini. Setelah kita mengkonfigurasikan ini, jangan lupa kita masukkan ke klik tab P1, tab scope, IP configuration. Kita masukkan IP-nya .1.1. Nah, kalau sudah seperti ini, subnet pathnya sama, yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita ke PC 2, yaitu 192.168.1.2. Nah, sama ya teman-teman. Untuk subnet box-nya kita lihat dulu ya. Nah, setelah mengkonfigurasikan IP address, kita ini akan mencoba mengamati bagaimana paket tersebut terkirim. Nah, misalkan kita langsung saja ke tab simulation. Nah, tab simulation, misalkan kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, oke. Dari PC 2 ini belum tahu bahwa MAC address-nya PC 1 itu berapa. Nah, misalkan seperti ini. Ini belum tahu bahwa MAC address PC 1 itu berapa. Nah, kita coba buka ARP table-nya. Nah, setelah dibuka, di sini PC 1 mengirimkan IP address-nya, yaitu FFFFFF, itu untuk semua device yang terhubung kepada PC 1 semuanya. Jadi akan dikirimkan, gak tahu nih, jadi 1.2 itu MAC address-nya berapa, jadi dikirimkannya itu FFFFFF seperti itu. Dan untuk 0090.2b C1.299A itu adalah MAC address-nya PC 2 ya teman-teman. Nah, setelah seperti itu, setelah lihat MAC address-nya, yaitu kita klik tab PC 1 ya teman-teman. Kita masuk ke tab command prompt, kita ketikkan perintahnya IP config spasi /al. Nah, di sini bisa kita lihat
physical addressnya yaitu 0090 ya, sama seperti tadi. Nah, oke, kita kemudian next. Kita akan mencoba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini setelah mengirimkan paket dari PC 1 lalu akan diterima oleh PC 2 ya teman-teman. Nah, oke, klik saja. Nah, seperti ini. Di PC 1 ini coba bertanya pada PC 2. Nah, woi PC 2, apakah kamu dengan IP 1.2? Lalu di sini PC 2 menjawab, "Ya, saya adalah PC 2." Lalu di sini akan dikasihkan MAC address-nya yaitu 00.2BCI.299A. Nah, sudah seperti itu, PC 2 mengirimkan MAC address-nya, yaitu setelah mendapatkan MAC address-nya lalu dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, setelah MAC address-nya sudah kenalan berulang kali, nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, PC 2 mengirimkan ke PC 1 dengan keterangan ICMP yaitu atau ping. Berarti kita kirimkan lagi ke PC 2. PC 2 menerimanya lalu dikembalikan lagi pada PC 1 dan selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dikembalikan lagi ke PC 2, lalu PC 2 dikembalikan lagi ke PC 1 dan successful ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ARP apa saja yang dapat kenalan dengan PC 1. Itu caranya seperti ini. Kita masuk ke tab Command Prompt. Kita kalau sudah ada tulisan begini, kita bisa kembali lagi dengan backspace atau ketikan Q. Nah, setelah ini kita cara ceknya yaitu ketikan perintah ARP/A teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini MAC address yang PC 2 ya teman-teman. Nah, oke, kalau tidak percaya kita buktikan dengan ngecek lagi dari PC 2 nya. Kita ketikkan dulu IP config /al, enter. Lalu kita masukkan ARP -A teman-teman. Nah, ini akan sama seperti ini teman-teman. Nah, 009 jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman tuh. Untuk apakah benar gitu MAC address dari PC 2 nya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu ARP table ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengamati bagaimana ARP table berbentuk menggunakan switch ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan switchnya, dan kita tambah satu PC lagi. Ini PC 3. Nah, setelah itu kita bisa hubus dulu ya kabel ini yang tersambung dari PC 1 ke PC 2. Klik tab ini, delete. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita sambungkan dari PC 1 ke switch
dari PC 2 ke switch, dari PC 3 ke switch ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini PC 2 dan PC 1 ini sudah memiliki IP address ya teman-teman. Nah, di sini PC 3 belum ada IP address-nya teman-teman. Kita berikan IP address-nya, yaitu ini teman-teman, 192.168.1.3. Setelah kita masukkan ke IP konfigurasinya teman-teman. Nah, enter, sudah dimasukkan. Lalu kita cek PC 1 ke Cominprom ya teman-teman. Kita cek apakah masih ada ARP table di PC 1. Kita cek. Perintahnya yaitu ARP spasi min a. Nah, ternyata sudah tidak ada ya teman-teman. Nggak ada yang komunikasi dengan PC A itu. ARP. Nah, dengan PC 2 juga sudah tidak ada yang berkomunikasi. Kita coba cek yang PC 3, ARP min A. Nah, tidak ada juga ya teman-teman. Nah, setelah kita cek satu persatu apakah ARP table-nya masih ada, setelah itu kita akan mencoba mengamati ARP table tersebut terbentuk ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke real time, lalu simulation. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 1 dengan berkomunikasi bersama PC 2. Nah, di sini teman-teman ada paket ARP ya. Ini artinya yaitu dia sudah berkenalan teman-teman. Nah, oke, kita langsung cek aja. Misalkan kita delete dulu. Kita cek ke Cominprom, apakah betul sudah berkenalan apa tidak. ARP min A. Nah, betul ya teman-teman, di sini muncul MAC address-nya. Lalu kita delete. Untuk perintah delete itu ARP spasi min D. D itu artinya adalah delete. Nah, oke, setelah di delete kita ke PC 2. Apakah ini juga ada? Nah, dan ada, kita langsung delete aja ARP min D teman-teman. Nah, setelah di delete ini kita akan mulai dari awal ya teman-teman. Misalkan seperti tadi, PC 1 akan berkomunikasi dengan PC 2. Nah teman-teman, sudah seperti ini. Karena PC 1 belum pernah berkomunikasi dengan siapa-siapa, jadi akan mengirimkan paket ARP teman-teman. Nah, ARP tersebut akan masuk ke switch. Nah, ARP itu akan masuk ke switch. Setelah ke switch, maka switch di sini akan bertanya, nah, apakah di antara kalian ada yang IP address-nya 1.2? Nah, kita next. Nah, di sini PC 3 tidak menjawab, tidak, karena bukan saya yang 1.2. Yang PC 2 menjawab iya, saya yang IP address-nya 1.2. Nah, lalu si PC 2 ini akan menerima pesannya. Nah, kita coba langkah selanjutnya. Nah, lalu setelah diterima dari PC 2, paket
ARP ini akan kembali lagi ke switch. Dari switch dikembalikan lagi ke PC1. Next. Nah, lalu PC1 akan menerima, yaitu menerima paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan lagi ke switch. Nah, dari switch akan mengirimkan lagi ke PC2. PC2 menerima. Nah, setelah menerima, lalu PC2 mengembalikan lagi ke switch. Nah, lalu dari switch itu akan mengirimkan lagi ke PC1 teman-teman. Nah, dan successful ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman untuk bagaimana ARP table tersebut untuk bisa terbentuk dan menggunakan switch dan 3 komputer ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek pada command prompt ya. Oke, kita akan cek pada command prompt apakah ada ARP -a perintahnya. Oke, ada ya teman-teman. Kita ke PC2, apakah ada ARP spasi -a? Ada juga ya teman-teman. MAC addressnya dari MAC address dari PC1 ya teman-teman. Nah, kita akan coba dari PC1 ke PC3 ya teman-teman. Nah, kita coba delete dulu. Kita akan coba PC1 akan mengirimkan pesan ke PC3. Oke, maaf, ini PC3 ya teman-teman. Nah, karena PC1 dan PC3 belum pernah berkomunikasi, maka PC1 akan mengirimkan paket ARP teman-teman. Nah, karena ARP tersebut akan masuk ke switch dulu. Nah, setelah masuk ke switch, di switch diterima dan akan dikirimkan kepada PC2 dan PC3. Lihat sendiri. Nah, di sini seperti biasa, switch bertanya apakah dari PC2, apakah kamu 1.3? Oh, bukan, saya 1.2. Dan ke PC3, apakah kamu 1.3? Ya, saya ber-IP address 192.168.1.3. Berarti betul yang PC3. Nah, lalu dari PC3, langkah selanjutnya di sini PC3 akan mengirimkan paket kepada switch. Nah, dari switch kita dikirimkan lagi ke PC1. Nah, barulah PC1 mengirimkan paket ICMT. Paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Nah, setelah menerima paket ICMT, lalu masuk lagi ke switch. Dari switch ke PC3, lalu PC3 ke switch lagi, dan dari switch ke PC1. Nah, seperti itu ya teman-teman simulasi terbentuknya ARP table ya teman-teman, dalam satu switch dan 3 komputer teman-teman. Oke teman-teman, pada video ini kita akan belajar apa itu broadcast domain ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelum ke prakteknya, akan menjelaskan sedikit pengertian broadcast domain. Broadcast domain itu artinya adalah untuk mengirimkan ke semua device yang terhubung. Nah,
Sebelum itu kita akan mencoba menghapus dulu ARP-nya teman-teman. Kita ketikkan ARP ini. Oke, sudah. Kita PC2 juga hapus dulu ya teman-teman. Kita delete ARP ini. Nah, sama PC3 juga ARP ini. Nah, untuk membuktikan sudah kehapus atau tidaknya, kita ketikkan lagi ARP -A. Kalau no ARP itu berarti sudah kehapus ya teman-teman. Nah, kalau sudah dihapus semuanya, kita coba dari PC1 mengirimkan paket ke PC3. Oke, kita ini lihat dulu. Misalkan dari PC1 mengirimkan paket ke PC3. Nah, oke. Next. Nah, dari PC1 ini meluncurkan paket ke switch dulu. Nah, dari switch di sini yang dinamakan broadcast domain itu. Nah, gimana sih Kang Dili? Nah, gini. Nah, jadi si switch ini akan mengirimkan ke semua device. Artinya switch ini akan mengirimkan dulu ke PC2 dan PC3. Jadi sebelum mengirimkan ke tujuannya, jadi si switch ini akan mengirimkan ke device yang terhubung kepada switch itu teman-teman. Nah, itu yang dinamakan broadcast domain. Nah, lalu si PC3 ini akan menerima pesan dan PC3 akan mengembalikan paketnya kepada switch, dari switch kepada PC1, dan dari PC1 sudah menerimanya balikan lagi ke switch, dari switch meluncurkan ke PC3. Nah, PC3 menerimanya dan PC3 membalikan lagi kepada switch, dan switch mengembalikan lagi kepada PC1 teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri ini statusnya sudah successful ya teman-teman. Oke, sampai jumpa.